Halo, perkenalkan nama saya Teresia Senakulata. Pada hari ini kita akan membahaskan tentang Arianisme dan Nestorianisme. Nah, yang pertama itu ada Arianisme. Arianisme ini adalah ajaran teologis yang muncul pada awal abad keempat Masehi dan dianggap sesat oleh gereja. Nah, ajaran ini dikembangkan oleh Arius, seorang iman. Konsep ajarannya ini, Arius mengajarkan bahwa Yesus Kristus bukanlah Allah sejati, melainkan makhluk ciptaan yang paling mulia. Nah, Arius juga percaya bahwa Yesus itu diciptakan oleh Allah Bapa sebelum dunia dijadikan. Nah, karena Yesus diciptakan, maka ia tidak sehakikat dengan Bapa. Yesus juga memiliki kehormatan dan kedudukan tinggi, tetapi tidak kekal seperti Allah Bapa. Nah, hal ini bertentangan dengan gereja. Kenapa? Karena ajaran ini menolak keilahian penuh Yesus. Padahal iman Kristiani menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang sehakikat dengan Bapa dan bersama dengan Roh Kudus adalah satu Allah Tritunggal. Nah, gereja juga menegaskan bahwa keselamatan hanya mungkin jika Kristus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Arianisme ini muncul pada awal abad keempat Masehi di tengah perdebatan teologis yang sangat besar tentang siapa sebenarnya Yesus Kristus dan kaitannya dengan Allah Bapa. Saat itu, kekristenan baru saja keluar dari masa penganiayaan berat dan mulai menjadi agama yang diakui secara resmi oleh Kekaisaran Romawi. Milan 313 Masehi yang dikeluarkan oleh Kaisar Konstantinus. Nah, karena kekristenan makin meluas, penting bagi gereja untuk menyatukan pemahaman iman ini secara jelas. Namun, belum ada kepastian resmi mengenai hubungan antara Yesus Kristus dan Allah Bapa. Nah, di tengah situasi ini muncul Arius yang ingin mencoba menjelaskan secara rasional bagaimana mungkin Yesus bisa disebut Allah atau disebut anak Allah tanpa berarti ada dua Allah. Menurut Arius, karena Allah itu esa dan tidak berubah, maka Yesus pasti diciptakan, bukan kekal dan setara dengan Bapa. Nah, ajarannya dengan cepat menyebar dan memecahkan gereja karena ada beberapa uskup dan umat yang mendukungnya, sementara yang lain itu menolaknya. Nah, Kaisar Konstantinus yang ingin kesatuan dalam kekaisaran dan gereja mengadakan konsili Nikea 325 Masehi itu untuk menyelesaikan masalah ini. Konsili ini menghasilkan pengakuan iman Nikea yang menegaskan bahwa Yesus adalah Allah sejati dari Allah sejati, sehakikat dengan Bapa.
Yang kedua itu ada Nestorianisme. Nestorianisme ini berkembang pada abad ke-5 Masehi dalam konteks perdebatan lanjutan mengenai natur Kristus. Bagaimana keilahian dan kemanusiaan Yesus berhubungan dalam satu pribadi. Nah, pada masa ini Kekristenan telah menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi dan menjadi pusat perhatian dalam diskusi intelektual dan politik. Banyak teolog berusaha menjelaskan misteri inkarnasi secara logis dan filosofis, dan perbedaan pendekatan ini sering menimbulkan konflik. Nestoris, patriark Konstantinopel, berasal dari Antioquia, suatu sekolah teologi yang sangat menekankan kemanusiaan Kristus. Ia khawatir bahwa menyebut Maria sebagai Theotokos atau membawa Allah bisa menyesatkan umat. Itu kayak seolah-olah natur keilahian Allah bisa dilahirkan oleh manusia. Nah, oleh karena itu ia lebih memilih istilah Christotokos atau membawa Kristus. Namun ajaran ini ditentang keras oleh Kyrillos dari Alexandria yang mewakilkan tradisi gereja yang lebih menekankan kesatuan pribadi Yesus Kristus. Perselisihan ini memuncak dalam konsili Efesus, yaitu ada pada 431 Masehi, yang akhirnya menyatakan Nestorius sesat karena dianggap memisahkan Kristus menjadi dua pribadi, Allah dan manusia. Nestorianisme kemudian berkembang di luar Kekaisaran Romawi, terutama di wilayah Persia dan Asia, dan mendirikan gereja timur yang sangat aktif dalam penginjilannya hingga ke India dan Tiongkok. Nah, konsep ajarannya ini, Nestorius menolak gelar Theotokos atau membawa Allah untuk Maria itu. Ia berpendapat bahwa Maria hanya boleh disebut Christotokos atau pembawa Kristus karena Yesus terdiri dari dua pribadi terpisah. Yang pertama itu sebagai Allah dan yang kedua itu sebagai manusia. Nah, artinya keilahian dan kemanusiaan Yesus tidak bersatu secara sempurna, tetapi berdampingan. Mengapa hal ini bertentangan dengan gereja? Yaitu karena ajaran ini memecahkan kesatuan pribadi Yesus, sehingga menimbulkan kebingungan teologis. Nah, apakah yang disalibkan adalah Allah atau manusia saja? Gereja menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi dengan dua kodrat atau ilahiyah dan insani yang tidak dapat terpisahkan. Nah, semoga dari penjelasan saya tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.